Hai semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Faradisa. Bagi kalian yang baru datang ke channel aku, halo, salam kenal semuanya. Video kali ini aku mau memberitahu kalian mengenai strategi memilih jurusan di SNMPTN dan juga cara mengurutkan jurusan di SNMPTN. Sebelum kalian lanjut untuk menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Follow Instagram aku @aristiafaradisa. SNMPTN semakin ketat. Peluang lolos juga semakin sulit karena kuota semakin berkurang. Kecuali sekolah-sekolah yang mempunyai banyak alumni di PTN dan jurusan favorit. Sebelum ke cara mengurutkan jurusan, ingat 3 hal ini dalam memilih jurusan. Yang pertama, sesuai passion. Pilih jurusan yang sesuai passion. Tanya ke dirimu, apa passion dalam diri aku ini? Cari jurusan yang sesuai dengan bakat minatmu, sesuai dengan passionmu. Banyak research, cari informasi, tanya kakak kelas. Bagaimana sih mengenai jurusan ini? Kuliahnya gimana? Matkulnya apa aja? Semua hal yang berkaitan dengan jurusan itu harus kalian cari, pahami, dan juga ketahui. Yang kedua, jangan ikut-ikut teman. Pilih jurusan yang sesuai dengan dirimu kan. Gak usah ikut-ikut teman ataupun sahabatmu. Yang kuliah itu diri kalian. Jurusan yang dipilih teman-temanmu itu sudah sesuai dengan passion mereka, tetapi belum tentu sesuai dengan passion kita. Kalian harus percaya diri. Tentukan jurusan yang tepat dengan diri kalian. Yang ketiga, ingat karir dan masa depan. Karir dan masa depan ini berkaitan dengan prospek kerja kalian setelah lulus kuliah. Jangan ingat enaknya aja pas kuliah, tetapi kalian nggak tahu nantinya mau kerja kemana. Tantangan kalian ke depan masih ada setelah kalian lulus sebagai sarjana. Dan jangan pilih jurusan karena cari aman. Maksudnya, misalnya kalian pilih jurusan ini karena PTN-nya. Yang penting aku pilih jurusan terserah deh. Yang penting aku terima jurusan apapun, yang penting di PTN ini. Jalur masuk PTN tuh masih banyak, bukan hanya melalui SNMPTN. Jadi lebih baik kalian kejar jurusan impian kalian, bukan karena cari aman. Oke, sekarang waktunya aku bahas mengenai cara mengurutkan jurusan di SNMPTN. Pasti kalian bertanya-tanya kan, gimana sih cara menentukan pilihan satu, pilihan kedua? Aku masih bingung nih, mana nih yang harus aku taruh di pilihan satu, mana nih yang harus aku taruh di pilihan kedua? Lebih baik aku pilih satu jurusan aja atau 2 jurusan ya? Oke, di sini aku mempunyai 3 pilihan. Kita mulai dari pilihan yang pertama. Yang pertama, 1 PTN, 2 jurusan. Contohnya, pilihan pertama UGM kedokteran, pilihan kedua UGM biologi. Arti PTN-nya sama kan, hanya 1 di UGM tetapi jurusannya berbeda, ada 2, kedokteran dan juga biologi. SNMPTN berbeda dengan SBMPTN. Tidak tahu penilaiannya seperti apa, tetapi dalam 1 PTN 2 jurusan, kalian bersikeras dong untuk masuk di PTN ini atau di UGM ini. Kita sangat berkeinginan untuk lolos di UGM. Misalkan tidak lolos di pilihan pertama di kedokteran tadi, kalian akan tetap diseleksi kembali di pilihan kedua di biologi. Tapi masih di PTN yang sama kan? Ingat, kedua jurusan tadi harus benar-benar yang kalian pilih. Strateginya, pilihan kedua grade-nya harus lebih di bawah dari pilihan pertama. Berarti biologi lebih di bawah dari kedokteran dong, persaingannya lebih ketat yang kedokteran. Jangan kebalik malah biologi yang pertama, kedokteran yang kedua. Kalau sudah salah strategi dari awal, kalian nanti bakal kecewa sama hasilnya. Ya contoh, kalian masih ingat di video sebelumnya, yang rapat dari Ahda Dinansyah yang sudah lolos teknik sipil UNS dalam SNMPTN, dan dia itu dalam SNMPTN kemarin strateginya memilih 1 PTN 2 jurusan. PTN-nya kan UNS, nah 2 jurusannya ini yang pertama yang dia keterima di sip, yang kedua pilih arsitektur. Teknik sipil grade-nya lebih tinggi dong daripada arsitektur. Nah gitu guys cara milih jurusannya. Jangan lupa ya, tonton videonya mengenai analisis rapotnya Ahda Dinansyah yang lolos teknik sipil UNS. Aku juga sudah berbincang-bincang dengan Ahda Dinansyah mengenai ngobrolin jurusan. Di sana dikupas secara tuntas gimana sih perjuangan dia saat mengikuti SNMPTN 2020. Pilihan yang kedua, 2 PTN 1 jurusan. Pilihan pertama UGM kedokteran, pilihan kedua Undip kedokteran. Nah seperti ini berarti PTN-nya berbeda, ada 2 PTN
PTN, UGM, dan Undip, sedangkan jurusannya sama, kedokteran. Ini strateginya grade PTN kedua lebih rendah atau masih di bawah dari PTN yang pertama. Pilihan pertama UGM dulu, baru pilihan kedua kalian beri Undip atau PTN-PTN yang di bawah UGM. Pilihan yang ketiga, 2 PTN, 2 jurusan. Contohnya, pilihan pertama UI kedokteran, pilihan kedua UGM biologi. Nah, ini kan dari PTN dan jurusan berbeda semua kan ya. 2 PTN, 2 jurusan. Ada PTN-nya UI dan UGM, jurusannya kedokteran dan biologi. Berbeda semua, ini juga boleh. Oke, dari 3 pilihan yang udah aku beri tadi, yuk kita analisis bareng-bareng. Kalian boleh memilih salah satu di antara 3 strategi yang udah aku beritahu tadi. Kalau kalian disuruh menjawab, manakah yang peluangnya lebih besar untuk lolos SNMPTN? Kalau aku pribadi, aku memilih 1 PTN 2 jurusan. Kenapa? Kalau kalian gak lolos di pilihan pertama, kalian akan diseleksi lagi di pilihan kedua. Yang pasti masih di PTN yang sama. Kalian masih memperjuangkan PTN tersebut. Jadi masih ada kesempatan lolos di pilihan kedua. Kalian masih berjuang dan bersikeras agar diterima di PTN tersebut meskipun di jurusan yang lain. Sedangkan kalau 2 PTN 1 jurusan itu lumayan sulit karena ada PTN dan jurusan yang dinomor 2-kan. Banyak loh PTN-PTN yang gak mau dinomor 2-kan. PTN-PTN juga mencari siswa-siswa yang benar-benar ingin diterima di jurusan PTN itu kan. Otomatis PTN dan jurusan itu sudah menampung yang memilih di pilihan pertama. Contohnya pilihan pertama kedokteran UGM, pilihan kedua kedokteran Undip. Nah, kalau nggak keterima di kedokteran UGM, otomatis kalian nggak keterima di kedokteran Undip. SNMPTN 2020 banyak temanku yang seperti ini. Aku pun sama, keduanya kedokteran tetapi PTN yang berbeda. Kalian bisa tonton video selengkapnya mengenai ceritaku saat SNMPTN di video yang ini. Aku sudah menjelaskan gimana sih perjalanan aku saat mengikuti SNMPTN dan hal-hal apa aja sih yang bisa menyebabkan aku gagal SNMPTN. Jangan lupa ditonton. Sedangkan kalau 2 PTN 2 jurusan ini lebih sulit lagi kan, semuanya berbeda, baik PTN dan juga jurusannya. Terus juga peluangnya semakin sulit apalagi pilih PTN top 3. Dari ketiga pilihan tersebut, sekolah memiliki standar dan kuota yang berbeda-beda. Nilainya pun juga beda-beda kan setiap sekolah. Jadi kalau kalian menerapkan strategi yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga, itu kalian bisa lolos. Jadi jangan takut untuk mencoba, optimis, percaya dengan diri kalian sendiri. Kalian mau memilih 1 PTN 2 jurusan, 2 PTN 1 jurusan, atau 2 PTN 2 jurusan juga boleh. Kalau kalian rezekinya di SNMPTN, pasti lolos kok. Lalu, yang masih dipertanyakan, bagaimana dengan pilihan kedua? Apakah pilihan kedua pasti gak akan diterima? Jawabannya, kemungkinan besar iya. Karena kuota di jurusan itu sudah full atau penuh dengan siswa-siswa yang menempatkannya di pilihan pertama. Berarti pilihan pertama menjadi prioritas. Biasanya, kalau pilihan pertama ini kuotanya sudah mencukupi, yang menaruh jurusan ini di pilihan kedua biasanya udah nggak diseleksi lagi. Namun, nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa siswa yang lolos di pilihan kedua. Jangan meremehkan pilihan kedua, baik pilihan pertama ataupun pilihan kedua, pilihlah jurusan yang sesuai dengan passion. Jika nanti misalnya dapat pilihan kedua, kalian nggak nyesal dengan diri kalian sendiri. Harus siap gimana pun hasilnya, karena kalau udah lolos SNMPTN gak boleh ikut UTBK SBMPTN. Ingat dari LTMPT ada ketentuan dalam pemilihan program studi. Yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Berarti jumlah prodi maksimal yang bisa dipilih ada 2. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalian bisa pilih 1 PTN 2 jurusan, 2 PTN 1 jurusan, atau 2 PTN 2 jurusan. Tapi ingat ada poin yang kedua ini, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Berarti misalnya kalian pilih prodi kedokteran dan juga biologi, misalnya SMA kalian tuh ada di Provinsi Jawa Tengah, salah satu PTN-nya kalian harus pilih yang di daerah Jawa Tengah, seperti UNS atau UNSUD. Sedangkan pilihan yang satunya kalian boleh di luar Jawa Tengah. Dan tidak ada ketentuan pengurutan PTN-nya, misalnya yang seprovinsi itu harus di pilihan 1 atau pilihan kedua, itu tidak ada. Sedangkan jika memilih 1 program studi saja, berarti 1 PTN 1 prodi, kalian bebas memilih PTN di provinsi manapun. Ada juga yang tanya, untuk siswa SMK gimana? Apakah ada keterbatasan dalam memilih jurusan? Nah, SMK aku juga kurang tahu. Kalian bisa tanya ke PTN masing-masing, kalian bisa tanya ke pihak PTN itu mengenai jurusan-jurusan mana aja sih yang bisa didaftar oleh SMK. Pesan dari aku, segera tentukan jurusan kalian dari sekarang, jangan menunda, jangan nanti. Jangan mendadak sampai waktunya nanti pendaftaran. Banyak cari informasi di PTN, tanya-tanya ke BK atau kakak kelas, supaya kemantapan kalian dalam memilih jurusan ini tuh semakin kuat.
dan merasa happy di jurusan yang kamu minati. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa, karena semua yang kalian inginkan dan kalian rencanakan belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Bisa saja hasil realita dan faktanya tuh berbeda. Good luck buat kalian para pejuang PTN. Semangat! Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga bisa bermanfaat. Makasih sudah menonton video ini. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!